Ya, halo Bapak Ibu, dimanapun berada, berjumpa dengan saya, Ahmad Wibowo, yang pada kesempatan hari ini sebagai bagian dari tugas laksar saya sebagai calon pegawai negeri sipil di Kementerian Pekerjaan Umum, saya membuat suatu buku panduan tentang peraturan pajakan terkini, khususnya bagi pajak atas pegawai karyawan atau pihak saldo satu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing atas apa yang telah saya buat, yaitu buku panduan tersebut, sehingga nantinya buku ini semoga sesuai dengan tujuannya bisa bermanfaat tentunya bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi para ASN, baik itu di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum maupun bagi Bapak Ibu uh, yang mempunyai kewajiban untuk kan pajaknya setiap tahun. Nah, artinya setiap warga negara yang memiliki NPWP maka diwajibkan untuk melaporkan SPT. Maksud bagi ASN, selain dari kewajiban formil sebagai warga negara, tentunya sebagai ASN harus memberikan satu contoh, suatu teladan dalam rangka menerapkan nilai-nilai dasar kelak yang salah satunya menjaga tentang akuntabilitas dan integritas di bidang keuangan negara. Baik, langsung saja mungkin saya akan memberikan Anda seperti apa buku saku yang saya maksud. Bisa melihat buku saku yang saya susun sebagai bagian dari aktualisasi saya izin untuk full screen mode agar kita bisa melihat dengan jelas. Adapun buku panduan yang saya buat atau yang saya susun berjudul pemotongan pajak dengan skema tarif efektif rata-rata atau TER dan pelaporan pajak melalui Cortex DJP. Namun dalam buku panduan ini karena harus ditetapkan lokusnya sehingga saya eh, untuk penyusunan ini memang tujuan awalnya hanya untuk di internal Balai Teknik Bahan dan Struktur Bangunan Gedung. Tapi secara jangka panjang tentunya ini juga bisa menjadi panduan bagi Bapak Ibu di luar Balai Teknik dan Struktur Bangunan Gedung agar apa? Agar supaya memahami apa sih itu tarif efektif rata-rata, bagaimana skema perhitungannya, lalu terkait dengan Cortex ya, kan belakangan masih banyak beredar di media mainstream soal Cortex atau soal kendala-kendala yang dihadapi. Namun kita sebagai warga negara yang baik, peraturan sudah menetapkan bahwa nantinya di tahun pajak 2025 seluruh pengadministrasian kewajiban kebijakan harus menggunakan aplikasi Cortex sehingga tentu sebagai seorang ASN kita harus memahami ya paling tidak kita one step ahead untuk kalau di sini kita akan aplikasi akun Cortex. Nah, adapun ruang lingkup bahasan dari buku panduan ini ya pengetahuan lalu pajak penghasilan orang pribadi pasal 21 secara umum apa sih itu PPh pasal 21? Lalu selanjutnya kewajiban pelaporan surat pemberitahuan atau SPT bagi para ASN. Lalu selanjutnya adalah dasar hukum terkait dengan kebijakan tarif efektif rata-rata. Lalu selanjutnya adalah tata cara perhitungan pemotongan pajak dengan persiapan TER. Lalu selanjutnya di bagian F kita sudah mulai memasuki tentang Cortex dan dasar hukum implementasinya. Terus tata cara pendaftaran atau aktivasi akun Cortex serta tata cara pelaporan SPT tahunan setiap orang pribadi melalui Cortex DJP sebagai ASN yang nantinya akan kita gunakan ya secara timeline setelah masa atau setelah tahun pajak 2025 berakhir, yaitu awal tahun 2020.
Terus sebagai pendahuluan, ini kan pajak itu merupakan satu instrumen penting dalam kemandirian bangsa, yaitu sebuah apa namanya jembatan demokrasi ya, mulai kita Indonesia sebagai negara demokrasi antara pemerintah, antara rakyat dengan pemerintahnya dalam upaya menjaga keberlanjutan pembangunan. Terkhusus tentunya bagi ASN membayar dan mengelola pajak itu bukan sekedar kewajiban administratif, tapi juga di dalamnya mengandung unsur bela negara ya. Lalu bagi profesi ASN juga kita itu juga harus memastikan ya bahwa kewajiban pajak itu telah dipenuhi secara tertib dan sesuai dengan peraturan undang-undang sehingga tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan kita sebagai ASN harus menerapkan dan memberi contoh ya kalau bisa tentunya itu dengan panduan ini saya ingin mengajak kita Bapak Ibu atau rekan-rekan ASN untuk lebih memahami terlebih dahulu sehingga nanti tentu bisa saja ya di luar sana ada kita bisa menjadi agent ke masyarakat yang bertanya ini ntar ini apa gimana sih eh, potongan pajak bulanan saya lebih gede atau Cortex ini bagaimana gitu ya tentunya bagaimana lapor pajaknya. Nah ini tidak sekadar apa tugas ya ke si pegawai pajak itu ya kita sebagai ASN juga harus mewujudkan apa nilai-nilai dasar bela negara. Ini PPh pasal 21, lalu secara konsep, subjek dan objek tentunya subjeknya adalah seluruh warga negara, subjek pajak dalam negeri yang menerima penghasilan dari pekerjaan ASN ya. Di objeknya yang meliputi gaji, tunjangan, honorarium, dan penghasilan lain yang diatur. Nah, sedangkan prinsip perhitungan kita itu dipotong ya Bapak Ibu pajaknya sebagai ASN. Jadi setiap bulan dalam menghitung atau mengajukan gaji ya, ini memang eh, di banyak apa pengadministrasinya di Satker yaitu bendahara atau bagian Satker, bagian keuangan satu institusi akan menghitung pajaknya berapa pada besaran pajak yang harus dipotong dari gaji ya lalu nanti tentunya menunjukkan ya ke KPPN kan untuk pembayaran gaji kepada para ASN. Ini mengadministrasikan pajak yang telah dipotong itu. Jadi setiap bulan sebenarnya pajak kita sudah dipotong oleh bendahara negara atau bendahara institusi atau bendahara satker seperti itu. Jadi sudah dipotong, sudah disetorkan dan sudah dilaporkan oleh instansi kita. Gitu. Nah, nanti pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Sih sudah apa namanya dipotong pajaknya, sudah dilaporkan oleh instansi kita ya. Tapi kenapa sih masih ada kewajiban pelaporan SPT gitu ya? Kan harusnya sudah ada database di sana bahwa kita sudah membayar pajak. Nah, tentunya Bapak Ibu itu pertanyaan juga yang sering banyak sekali menjadi pertanyaan dari masyarakat ya, dan cuma ASN bahwa ya ini karyawan, saya cuma kerja kok satu pekerjaan saja gitu kan. Tapi saya harus lapor aja kenapa? Kita lapor SPT ya. Nah, jawabannya selain sebagai salah satu kewajiban formil yang diwajibkan oleh undang-undang ya, jadi undang-undang KUP yang sekarang diubah menjadi undang-undang harmonisasi peraturan pajak mewajibkan setiap warga negara, setiap yang berpenghasilan, setiap yang memiliki PWP itu wajib melaporkan SPT penghasilan tahunannya. SPT atas pajak penghasilan tahunannya meskipun ya dari satu pemberi kerja. Jadi pertama memang menggugurkan satu kewajiban formil kan. Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, selain menggugurkan kewajiban formil, tentunya kita kan tidak tahu ya apakah banyak juga ya masuk sini ASN ataupun di luar sana ya para karyawan itu juga punya pendapatan lain dalam bidang apa ya pendapatan dalam banyak bidang apapun misalnya nih ada salah satu ASN yang dia punya kedai atau warung makan itu kan yang bersangkutan memiliki penghasilan lain selain dari
dari dari profesinya sebagai ASN, tentu di situ akan ada perhitungan yang berbeda, baik MMM atau kerjaan bebas seperti itu. Jadi nanti form SPT-nya pun juga berbeda. Jadi selain daripada ini sebagai menggugurkan kewajiban formil apa yang telah ditentukan undang-undang, ini juga sebagai satu cek ya, satu apa namanya, satu penyaringan, satu filter, satu pidana dari pajak yang telah dipotong oleh si pemberi kerja. Kalau dalam konteks itu itu kan bendahara institusi itu, apakah pajak yang telah dipotong itu telah sesuai dengan penghasilan yang kita peroleh. Sehingga di situ memang bagian kita untuk menetapkan kembali. Saya merasa nih ada penghasilan lain yang belum masuk. Ya, jadi memang harus SPT diisi secara benar, lengkap dan jelas. Jadi ya ada penghasilan-penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja itu ya harus dilaporkan, harus dibayar pajaknya, hitungannya harus disesuaikan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi eh, meskipun ya kita hanya secara de facto kita hanya bekerja di satu institusi atau di satu pemberi kerja ya sebagai satu menggugurkan kewajiban formil. Tadi kita di sisi ASN secara sudut pandang etik ya di UU nomor 20 2023 telah menegaskan suatu prinsip bahwa ASN harus mengamalkan nilai dasar ASN yang meliputi integritas, profesionalisme, nasionalisme, komitmen mutu dan etika publik dengan menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program. Hingga terkait dengan pelaporan SPT ini juga masuk ke dalam lingkup kewajiban perpajakan sebagai untuk konkret integritas dan akuntabilitas seorang ASN. Ya tentu terkait pelaporan pajak ini, pelaporan SPT ini mengandung suatu aspek ya, transparansi itu dalam hal transparansi finansial, akuntabilitas pribadi, pelayanan publik, pencegahan korupsi dan penguatan integritas organisasi. Ini adalah hal-hal yang memang harus kita jaga sebagai seorang ASN. Kita harus mempertanggungjawabkan apapun ya, setiap rupiah keuangan negara, dan kita juga harus tertib juga dalam apa yang telah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke dalam TER. TER atau tarif efektif rata-rata. Itu dasar hukum, beberapa dasar hukum, mulai dari PP sampai dengan apa namanya PMK yang menetapkan pelaksanaannya. Ini ya secara luas sebetulnya sudah diwajibkan untuk menggunakan metode penghitungannya di tahun pajak 2024. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ya sempat mendengar keluhan-keluhan dari kalau di media mainstream ya merasa pajak bulanan saya lebih besar ya daripada biasanya. Ya memang itu tidak salah memang karena memang perhitungan dari per bulanan ini kalau sebelumnya nih ya Bapak Ibu, kalau kita sebelum rezim dari per ini penghitungan pajaknya biasanya kan dikali 12 dulu lalu dibagi setiap bulan. Lalu kalau ada THR nanti hitung berapa pajak yang sudah dibayar sampai dengan bulan berjalan seperti itu. Jadi memang agak rumit ya. Secara simplifikasi, TER ini sesungguhnya membawa satu simplifikasi yang baik ya dalam rangka pengadministrasian perpajakan. Namun memang di sisi lain implikasi pada tadi saat-saat tertentu karena ini based on PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sehingga ada potensi pajaknya lebih besar seperti itu. Besar dalam pemungutannya ya, dalam potongan bulanannya. Karena ini dipotong oleh seperti yang saya bilang di awal, gaji kita kan diterima bulanan. Secara ini ya pajak kita sebenarnya dipotong secara bulanan oleh negara. Nah ini ada terkait dengan tata cara pemotongan PPh pasal 21 pegawai ya. Ini perlu menurut saya sampaikan karena ada memang perubahan rezim ya.
yaitu sebelum berlakunya PMK 66 2023, jika PPh pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja, maka THP yang diterima oleh pegawai akan utuh tanpa adanya pengurangan PPh pasal 21. Namun dengan diterbitkannya PMK 66 2023, bahwa PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja harus diakui secara natural, yang dimana atas natural tersebut harus ditambahkan dalam komponen penambahan penghasilan itu. Jadi sebelum ada rezim TER ini, dalam pemungutan PPh pasal 21 atau pemungutan dari pasal 21 itu ada 3 skema, yang memang satu, pajaknya dipotong dari gaji si karyawan. Ada juga yang pajaknya ditunjang. Ditunjang artinya apa? Tunjangan pajak ini masuk ke dalam pemungutan penghasilan. Ada juga yang DTP, itu ditanggung, ya, ditanggung oleh pemberi kerja atau dibayari oleh pemberi kerja. Nah, itu yang saat ini terjadi. Setelah rezim aturan ini berlaku, hanya dua yang diakuin, yaitu pajaknya yang dipotong dari pegawai secara langsung dari penghasilan dan yang ditunjang. Nah, jadi yang masuk tunjangan jadi masuk ke penghasilan. Sedangkan tadi yang ditanggung, yang dibayari oleh si pemberi kerja, masuk ke dalam komponen natura, sehingga dari ditanggung akhirnya apa, bergeser ke ditunjang. Jadi tanggungan itu menjadi tunjangan seperti itu. Tetapi dari aturan di Undang-Undang HPP itu menyebut pengecualian, ya. Selama ini rezim PPh pasal 21 bagi PNS, ya, itu kan ditanggung oleh pemerintah, oleh negara. Jadi berapa besaran pajak kita sebagai PNS itu akan dibayari dalam tanda kutip negara seperti itu. Nah, rezim ini masih berlaku, skema ini masih berlaku karena apa? Karena di Undang-Undang HPP itu ada pengecualian, pengecualian atas natura yang diterima oleh subjek pajak dari APBN itu dikecualikan dari natura, diperhitungkan sebagai natura, dikecualikan, jadi tetap berjalan. Tentu hal yang lain yang ingin saya sampaikan, apa namanya, terkait dengan khususnya dalam pemotongan PPh 21 ini, kita merujuk pada PMK 1, sorry, ke PMK ini ya, PMK nomor 202 tahun 2020 tentang tata cara pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dengan perjanjian kerja yang dibebankan pada PBN. Jadi pada PMK 202 2020 memang menyatakan bagi SN dengan ketentuan perjanjian kerja P3K, maka atas pajaknya memang berlaku berbeda dengan PNS, yaitu pajaknya dipotong langsung dari penghasilannya, sehingga kalau kita merujuk pada dua skema ini, ya kan, maka untuk P3K atau pegawai pemerintah non PNS itu pajaknya ditanggung oleh pegawai, artinya dipotong dari penghasilan, sehingga rezim DTP atau ditanggung pemerintah hanya berlaku di ASN yang status sebagai pegawai negeri sipil. Nah, sejujurnya atau sebetulnya TER ini juga akan lebih berimplikasi pada teman-teman dengan status P3K. Karena apa? Karena nantinya akan ada potongan-potongan yang biasanya saat ada tambahan seperti THR atau gaji 13 atau lembur, itu biasanya ada peningkatan pemotongan pajak yang dilakukan oleh negara seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke ketentuan tarif efektif rata-rata atau TER. Jadi TER ini, ya seperti saya sampaikan, itu dipotong secara bulanan, ya. Ini seperti di sini, tarif efektif bulanan dibagi ke dalam 3 kategori berdasarkan status PTKP. Jadi sehingga based on PTKP seperti soal yang di pretest tadi, Bapak Ibu, mungkin banyak yang terjebak. Dasar dari perhitungan TER itu dengan apa? Ya, dengan PTKP. Apa itu PTKP? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak.
Mungkin Bapak Ibu di sini banyak sudah mendengar ya tentang eh, statusnya TK0 atau K0. Nah, disitulah yang nantinya menjadi dasar dari perhitungan TER ini, gitu ya. Mungkin saya refresh sedikit ya. Kalau kita TK, TK itu artinya tidak kawin. Berarti TK itu eh, otomatis secara tanggungan anak nol. Jadi TK 0, ya kan? Nah, berarti apa? Dia masih jomblo, masih belum punya tanggungan. Lalu bisa nggak sih kalau kita TK, tapi belakangnya bukan 0, tapi 1, 2, atau 3? Bisa saja. Yang penting itu sebagai keluarga sedarah atau semenda. Contohnya, itu ada orang tuanya, seperti itu. Jadi itu bisa dilakukan atau masuk ke dalam tanggungan. Jadi TK 1 misalnya, orang tuanya 2, ada TK 2. Misalnya orang tuanya sudah tidak kerja. Ya. Lalu K yang depannya K itu pasti sudah kawin, ya kan? Itu ada tanggungan. Kalau K itu K belum memiliki tanggungan atau belum punya anak, misalnya itu K 0. Kalau sudah memiliki anak 1, K 1. Tapi ya, kita kan ada hal unik nih. Misalnya ini ada satu pegawai BSBG, PT BSBG yang dia bekerja di sini, ya seorang perempuan, ya seorang ibu dan memiliki anak, tapi suaminya juga bekerja, misalnya sebagai PNS di PU juga seperti itu. Jadi nanti apa berlaku di aturan bahwa nanti yang akan apa namanya memiliki PTKP itu adalah si suaminya, ya kan? Karena memilih pisah di NPWP-nya itu beda, ada dua NPWP, si suami dan si istri. Jadi si suami nanti statusnya K, kawin, bisa punya anak 2, jadi K2. Sedangkan istrinya bagaimana? Apakah tetap dituliskan? Dia kan sudah kawin. Kalau di becek tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi si istri ya, tulisnya TK atau tidak kawin 0 karena dia sudah memiliki tanggungan dari suaminya dan termasuk anaknya juga sudah tanggungan dari suaminya. Sehingga PTKP suaminya lebih besar, PTKP istrinya lebih kecil karena status tanggungannya berbeda. Seperti kita lihat tunjangan anak misalnya ya kalau di PNS. Tunjangan anak, tunjangan suami istri kan hanya bisa diklaim di salah satu. Nah, seperti itu juga halnya dengan pajak, tidak jauh berbeda. Tapi kan kalau di kita kan, kalau PNS kan, kalau yang satu kerja di swasta ya tetap bisa diklaim. Di pajak tidak. Misalnya, meskipun kerja di swasta, misalnya si suami kerja di swasta, si istri kerja di PNS, pajaknya atau apa NPWP-nya memilih terpisah, maka ya tetap di suami. TK, anaknya 2, K2. Istrinya di PTPSBG tetap TK. Nah, ingin saya jelaskan selanjutnya terkait dengan tarif efektif ini. Ya, ini pada penghitungan tarif efektif rata-rata ini dihitung per bulan dan dasarnya PTKP. Misalnya, jadi ada tiga, ada tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Tapi karena kita fokus ya, dan fokus kita langsung bahas saja ke tarif efektif bulanan yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu A, B, dan C. Itu ada tiga tabel. Ini kategori A, kategori B, dan kategori C. Kan saya jelaskan satu, nanti langsung tiga-tiganya paham ya Bapak Ibu ya. Liter bulanan kategori A. Ini tarif efektif bulanan kategori A ditetapkan atau diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak berikut. A. Tidak kawin tanpa tanggungan TK0. B. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 atau TK1. Dan C. Kawin dengan tanpa tanggungan TK0. Jadi langsung diversifikasikan berdasarkan PTKP-nya. Nah, kalau yang kategori A kan ini ya, TK0, TK1, K0. Kategori B apa? Sendiri lagi ada TK2, TK3, K1, K2. Lalu di C ada K3, seperti itu ya, kawin dengan 3 tanggungan. Nah, lo apa dasarnya? Kenapa saya di atas bilang bahwa ya sebetulnya ini cukup simpel ya, ada simplifikasi dalam pemahamannya. Karena misalnya nih, dia tidak kawin TK0, penghasilan bulanannya berapa? 10 juta misalnya, masuknya di ini 2% di atas 9.600.000 sampai 10.050.000. Kalau dia gajinya 90 juta, maka dikalikannya 2% langsung bulan itu. Ternyata dia punya THR nih 10 juta lagi di bulan Maret misalnya.
Jadi 20 juta berarti naik, pada bulan tersebut naik. Jadi 20 juta di sini posisinya. Ya, 9%. Langsung dikalikan 20 juta kali 9%. Makanya di saat-saat tertentu atau di waktu tertentu, apabila penghasilan yang lebih tinggi dari bulan-bulan yang umumnya ya, akan tarif lebih tinggi. Nah, ini ada studi kasus nih. Sedikit saya jelaskan ya, Ibu ya, semoga tidak penerimaan ya. Ini ada Pak Tatang dan Pak Tisna adalah seorang ASN di Kementerian PU. Tatang berstatus sebagai PNS, Tisna berstatus sebagai P3K. Besaran gaji bruto, gaji pokok resmi yang tetap bulan Januari 2005 yang diterima oleh Pak Tatang dan Pak Tisna sama-sama 10 juta. Pak Tatang dan Pak Tisna sama-sama sudah berstatus menikah namun belum memiliki tanggungan. Nah, dari ilustrasi tersebut, perhitungan pemotongan pajak PNS dan P3K memiliki perbedaan. Bagi ASN atau bagi PNS, maksud saya, dengan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN menurut PP 80/2010 Junto PMK 262/2010 bahwa atas penghasilan gaji yang diperoleh PNS atas PH 21 ditanggung pemerintah atau government borne income tax. Ini bagi P3K dan pegawai non PNS berlaku pasal 31 PMK 202/2020 bahwa penghasilan P3K dipotong PPh 21 sebagaimana ketentuan umum PPh atau dalam istilah pada pasal 2 itu disebut PPh ditanggung pegawai. Ya, seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana dengan perhitungannya? Kita langsung menuju ke tabel saja, misal gaji pro sama-sama 10 juta. Status PTKP sama-sama kawin belum memiliki tanggungan. Sama. Tarif TER yang digunakan berapa persen? Dari mana? Dari tabel tadi. Duanya, Pak Tatang dan Pak Tisna kan sama-sama K0 ya. Kawin belum memiliki tanggungan dengan gaji 10 juta. Coba kita lihat di tabel atas tadi. Nah, di A ya, K0. Kawin belum memiliki tanggungan, gajinya 10 juta. Di sini ya, 9,6 sampai 10 juta 50 ribu, 2%. Jadi di tabel tadi akan dihitung 2%, sama-sama 2%. Potongan bulanannya sama juga, 10 juta kali 2%, 1000. Cara pembayarannya, nah ini yang berbeda. Kalau Pak Tatang ditanggung pemerintah, kalau Pak Tisna potong dari gaji. Jadi muncullah take home pay di sini, Pak Tatang 10 juta, Pak Tisna 9.800.000. Nah, itu ya Bapak Ibu. Dan nanti di akhir tahun pajak, biasanya si bendahara Satker itu tadi muncul juga di soal pretest, siapa yang menerbitkan bukti potong, yaitu bukan DJP lagi notaris ya tadi, tapi bendahara Satker, yaitu karena ASN uangnya dari APBN gajinya, maka bukti ini 1721A2 seperti itu ya. Nah, dipotong ini ya nanti akan diberikan biasanya di bulan-bulan Januari atau bulan Februari setelah ada pembayaran pajak di masa Desember tahun sebelumnya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu melaporkan dasarnya dari bukti potong yang telah dipotong oleh bendahara saya. Ini ada contoh Bapak Ibu terkait dengan penghitungan yang lebih detail ya, karena tadi membandingkan saja Tisna. Kalau sekarang kita coba simulasikan suatu perhitungan pada pasal 21 yang menerima penghasilan dalam bentuk kerja. Misalnya ini ada Pak Devin, ini berprofesi sebagai PNS di Balai Panyawungan. Devin berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pokok 0. Selama tahun 2025, Pak Devin menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut. Ya. Gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan kinerja, ada THR di bulan April, bonus misalnya karena ASN ya gaji ke-13 di bulan Juli, ada uang lembur juga, ada premi JKN, lalu ada penghasilan bruto di sini. Setiap bulan kan berbeda ya Bapak Ibu. Yang reguler nggak ada tambahan 13 juta 200, ada juga yang 2 kali lipatnya karena ada THR. Nah, di sini iuran pensiun PNS atau PASPEN yang harus ditanggung oleh Bupin berdasarkan peraturan yaitu sebesar 0,75% dari gaji pokok. Sedangkan berdasarkan Perpres 75 2019 bahwa atas iuran JKN, JKN itu apa sih Bapak Ibu? Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan. Itu sebesar 5% dari gaji pokok plus tunjangan tetap. Yang mana pembagiannya
4% pemberi kerja dan 1% pegawai. Keduanya adalah potongan yang dapat menjadi pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak, yakni iuran taspen sebesar 4,75% dari gaji pokok dan iuran BPJS sebesar 1% dari gaji pokok plus tunjangan tetap. Jadi ada yang dibayarkan sendiri, ada yang ditanggung. Kalau yang ditanggung masuk ke penghasilan, tidak mengurangi penghasilan bruto. Nah, seperti ini ya jenis iuran taspen, dengan BPJS. Ini ada iuran taspen dan iuran BPJS yang berhak untuk menjadi potongan ya, potongan dari pajaknya, potongan dari penghasilan bruto, mohon maaf, selama bulanannya ya 95.000 dan 5. Nah, kalau kita hitung dengan skema TER tadi, nanti ada bulan Januari sampai Desember. Kalau ada penghasilan bruto, ya kan, tadi ada, kita lihat di sini ya, di sini kan 13, 18, 13, 26. Nah, kita pindah nih ke tabel ini, 13, 18. Nah, lalu TER bulanan kategori A. Kenapa kategori A, tidak kategori B dan kategori C? Karena statusnya kan rating K0, maka merujuk pada PTKP, maka tabel yang digunakan adalah kategori A. Karena penghasilannya beda-beda, maka persentase pengalian pajaknya juga berbeda. Seperti itu. Jadi misal tadi ada THR di bulan April ya 26 juta persen. Kalau cuma 13 juta 5%. Jadi ini adalah penghitungan langsung yang ditetapkan melalui tabel TER tersebut. Sehingga nah, yang banyak muncul di sini pada banyak rekan-rekan P3K ataupun karyawan swasta di luar sana, saat menerima THR atau menerima bonus, pajak saya kenapa melonjak ya dari 460.000 misalnya bulanan, kok tiba-tiba pajak saya 2.600.000. Memang cara perhitungan seperti itu ya. Nah, kalau kita simulasikan ya dalam suatu perhitungan, tadi penghasilan bruto setahun itu kan 194.400 seperti ini. Lalu pengurang ada namanya biaya jabatan. Di dalam PP penghitungan PPh 21 itu ada yang namanya biaya jabatan. Berapa biaya jabatannya? Yaitu 5% kali penghasilan setiap bulan. Ini dimaksimalkan 500.000. Kalau lebih dari 500.000, maka yang dihitung cuma 500.000. Sehingga kalau dari 5% kali 190.400, harusnya kalau dikali 5% lebih dari 6 juta. Ini di aturan maksimal 6 juta, sehingga yang bisa diklaim ada 6 juta. Kalau iuran taspen tadi di sini, iuran taspen setahun yang ditanggung oleh pekerja ada 1.100.000 kita masukkan. Kalau iuran BPJS 600.000 kita masukkan. Kalau ada zakat ya, jadi zakat itu bisa menjadi pengurang juga kalau memang disetorkan kepada badan zakat yang memang terdaftar, sehingga harus dilampirkan bukti sebagai pengurang juga. Nah, jadi penghasilan bruto dikurangi pengurang ya 8.340, jadilah penghasilan neto ya, penghasilan neto setahun sekian. Nah, dikurangi lagi nih untuk PTKP. Nah, untuk BP sendiri kan 54 juta. Ya kan? Di PTKP kita setahun ya untuk diri sendiri si penerima penghasilan adalah 50 juta. Karena dia menikah, K0 seharusnya berarti ada tambahan menikah 4.500.000. Tapi kalau ada punya anak satu, ditambah lagi 4.500.000 lagi. Kalau punya anak dua, tambah lagi 4.500.000. Jadi ini PTKP tahunan tanggungan ya. Akhirnya dari penghasilan itu dikurangi dengan PTKP. Dapatlah penghasilan kena pajaknya atau PKP 127 juta. Kita hitung. Nah, inilah kalau hitungan dengan pasal 17 dengan 5% kali 60 juta. Lalu 5% kali 67 juta. Nah, di sini dapat PH 21 yang berutang adalah 13 juta. Ternyata dalam masa Januari sampai November, di sini PPh yang sudah dipotong oleh bendahara ada 12.772. Dikurangkan di PPh pada masa Desember yang hanya 360.000. Nah, memang potongan sebelumnya sudah besar. Kalau dulu biasanya Desember ini yang gede. Ya, kalau yang rezim TER biasanya memang lebih kecil di akhir tahun
pajak, tapi saat menerima penghasilan lebih di bulan berjalan, ya akan lebih besar. Itu ya Bapak Ibu untuk THR, semoga bisa menjelaskan. Lalu keduanya adalah tentang Cortex. Ya, Cortex ini tentu kita sudah sering mendengar dari mulai keluhan ya dari para penggunanya yang setiap bulan itu menggunakan Cortex ini, aplikasi ini, memang niatnya itu sebenarnya bagus ya. Punya tujuan dari sistem ini. Artinya segala bentuk pengadministrasian pajak, pengadministrasian pajak itu sebenarnya kalau kita di satu entitas atau di satu perusahaan itu tidak sesederhana itu Bapak Ibu. Dia setiap bulan harus melakukan pemotongan, ada 21, ada 23, ada PPN, ada banyak jenis-jenis pajak yang dulunya terpisah-pisah. Dulu mau bikin dapur pakai e-dapur, dulu mau bikin bukti potong pakai DJP online seperti itu. Nah sekarang semuanya sudah dalam satu sistem inti ya, sistem inti pajakan yang namanya Cortex ya. Tapi memang dalam praktiknya itu masih banyak kekurangan-kekurangan terkait dengan operasionalnya ya, yang lemot lah, servernya sering down, dan memang ya itu bagian dari dinamika, kita tidak bisa menjangkau itu. Tapi karena itu sudah menjadi kewajiban kita apa namanya melaporkan SPT kita, sistem ini aturannya sudah demikian, maka ya kita harus ya tahu dulu lah, menyesuaikan diri dulu bagaimana sih Cortex ini bekerja. Tentunya kita lebih sederhana, artinya kewajiban kita terkait Cortex ini hanya apa? Satu, aktivasi, keduanya lapor SPT. Nanti di tahun 2026. Nah di sini saya pertama pengen mengajak untuk melakukan aktivasi ya. Di sini kita harus klik DJP, lalu di sini kita klik ya tombol aktivasi akun wajib pajak. Nah, kita sebelumnya kita harus lihat ya, asumsinya kan kita sudah pernah bayar pajak-pajak atau sudah pernah lapor pajak-pajak tahun sebelumnya ya di DJP online ya, karena sebagai ASN kan harusnya pastinya tertib. Nah itu kita isi saja apa namanya berapa poin-poin di sini ya, terkait dengan tangga, dengan NPWP ya, dengan NIK gitu kan. Itu nanti kita isi. Nah, lalu apakah kita sebagai penanggung pajak atau tidak? Nah, pilih status penanggung wajib pajak dan faksi warisan tidak. Jika tidak keduanya, abaikan centang. Artinya begini Bapak Ibu. Sekarang itu sistem pajak itu kan sudah integrated atau pre-populated. Jadi itu kalau kita ya orang pribadi, tapi kita punya apa namanya sebagai suatu shift ya, shift dari suatu institusi. Misalnya kalau di sini PNS nih ya, ada kepala balai, kepala atau eselon 3-nya seperti itu ya, kepala unit kira eselon 3. Itu akan menjadi penanggung pajak. Jadi beliaunya tuh akunnya ngeling antara akun pribadi dengan akun institusi, bahwa oh ini loh orangnya yang mana. Nah itu juga terjadi di swasta ya, di dunia usaha. Makanya kalau memang Bapak Ibu punya usaha atau memang sebagai pimpinan, maka akan diklik di sini ya sebagai penanggung jawab wajib pajak perusahaan. Kalau bukan ya tidak usah di apa namanya, tidak usah dicentang seperti itu. Lalu kita isikan NPWP, nah nomor nama wajib pajak, lalu kita tulis email ya kan. Ini mudah Bapak Ibu sebetulnya, kalau kita sudah mencoba kita aktifasi mengikuti panduan ini sudah sangat jelas. Lalu kita foto, lalu kita verify image kita cek email kita apakah sudah muncul ya, kita klik simpan tentunya, kita cek email kan, di situ akan ada password given dari DJP. Nah, baiknya nanti setelah itu kita ganti, kita masuk atau login dengan password given itu, lalu kita ganti passwordnya agar lebih aman. Itu hanya aktivasi, memang sangat mudah. Bagaimana kita melakukan aktivasi website ahead, tapi kan orang di luar sana banyak juga yang bingung mau mengakses itu pakai apa. Kita ada websitenya, mudah, tata caranya juga mudah, jadi kita bisa langsung. Nah, itu ada tata cara pelaporan SPT.
Oke, ya. Sebenarnya tidak, menurut saya ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya ya dengan sistem VJP online. Semuanya masih sama, masih mirip, hanya positioning atau letak menu-menunya saja yang memang mungkin agak berbeda ya, penyajiannya saja, hukum menunya saja yang berbeda. Secara umum semuanya sama ya, yaitu login, Vortex DJP dengan tadi ya, dengan NIK, karena sekarang NIK itu sudah disama dengan NPWP, jadi nggak perlu kita ngapal-ngapalin NPWP, yang penting NIK saja kita di tangan kita bisa bikin. Ya, lalu kita apa masukkan password, login, terus di sini ada pilih ya, ada menu di atas ini, ada surat pemberitahuan atau SPP. Ya, kita klik lah di sini seperti ini. Itulah yang lebih rigid. Kita buat konsep SPT di sini, yang biru ini, lalu pilih jenis SPT. Kita kan orang-orang pribadi ya, PPH orang pribadi. Lalu pilih tahun pajak, ini tahun 2025. Ini masih sama ya Bapak Ibu, sampai sini kan sudah kebiasaan tiap tahun musiknya. Jadi modelnya SPT kita kan normal ya, bukan pembetulan. Buat konsep, ya lalu klik icon di sini kan, edit PPH orang pribadi Januari Desember 2025. Di sini juga sudah ada ya penyiapan induk, kita buka satu persatu, header SPT isinya apa, sumber penghasilan kita apa, apakah dari pekerjaan sebagai ASN saja atau ada pekerjaan kegiatan usaha yang lain ya. Terus next kita identitas wajib pajak, jadi ya bisa harta milik pisah itu juga menentukan seperti itu ya. Lalu ikhtisar penghasilan neto, apakah ada penghasilan dari apa dalam negeri dari pekerjaan ya, apakah menerima penghasilan lain ya. Kalau tidak ya tidak ya, disilang. Nah, selanjutnya detail lagi ya Bapak Ibu untuk melaporkan penghasilan itu dalam negeri semua dengan pekerjaan, melaporkan penghasilan dari pekerjaan lain, eh, memiliki penghasilan dalam negeri lain seperti itu. Nah, saat ini kita menghitung pajak terutang ya, penghasilan itu kita kan kelihatan nih, apakah terlihat terhadap pengungkap penghasilan itu, ya kan? Penghasilan itu setelah kurang penghasilan itu, lalu penghasilan tidak kena pajak, atau penghasilan kena pajaknya berapa sudah diketahui, lalu adalah PPh terutang, lalu ada kredit pajak dari mana? Dari yang telah oleh negara pembuat. Yang nanti ditulis dikurang area pajak yang telah di store, ternyata udah nol itu artinya nihil ya, kurang atau lebih bayar. Nah nanti kalau kita nggak ada ini kekurangan atau kelebihan berarti nihil ya. Ini lampirannya tuh seperti biasa, ada daftar harta, lalu ada daftar utang, ada daftar keluarga yang menjadi tanggungan seperti itu. Jadi nanti selanjutnya tinggal kita terus-teruskan saja dengan lampiran-lampiran ini. Ini juga ada glosarium, Bapak Ibu bisa apa namanya mengetahui istilah-istilah yang memang masih dibutuhkan dalam ini seperti itu. Jadi demikian apa namanya pembahasan dari saku saya atau panduan saya terkait dengan ter dan vortex ya. Jadi nantinya pada link pada apa deskripsi dari video ini akan saya berikan link untuk Bapak Ibu bisa mendownload buku panduan ini. Lalu secara umum itu pengantar dari panduan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa berkenan bagi Bapak Ibu untuk lebih tertib lagi dalam pengadministrasian pajak di masa-masa atau rezim-rezim yang perubahan seperti ini. Mungkin itu saja, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Sampai jumpa. Assalamualaikum.